Kita menunggu teman-teman yang lain sambil diajakin juga teman-teman yang lainnya juga. Kita langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Mohon maaf ya sebelumnya. Aku gak bisa on cam dikarenakan saya menggunakan device handphone. Jadi apabila on cam terkadang suka terlempar keluar gitu ya. Oke, kenalin, aku Sopi. Aku akan membantu teman-teman untuk mentoring pada sore hari ini. Oke, selamat datang teman-teman di mentoring pada sore hari ini, yaitu di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro. Nah, disarankan untuk nanti pada saat penjelasan, teman-teman bisa menyimaknya dengan baik, dan juga apabila ada pertanyaan ataupun hal sesuatu yang ingin dijelaskan, boleh untuk ditanyakan di sesi tanya jawab nanti. Oke, untuk mata kuliah makro ini kita akan dipimpin oleh pemateri kita yang sangat hebat, yaitu ada Teh Aini. Halo Teh Aini, apakah sudah siap? Halo, Resopi. Iya, ini mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam soalnya kamera tidak ditemukan nih, nggak tahu device-nya aneh banget. Oke, gak apa-apa. Oke nih, Teh Aini, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung mulai saja. Buat Teh Aini, apakah sudah siap? Halo Teh Aini, apakah sudah siap? Sorry, Resopi, soalnya putus-putus gimana? Apakah sudah siap untuk pemaparan Ya, udah siap. pemateriannya? Oke, siap. Oke, untuk mengefektifkan waktu ya, aku langsung saja serahkan waktu dan layar kepada Teh Aini. Saya persilahkan Teh Aini. Oke, terima kasih Resopi sebelumnya. Halo, perkenalkan nama aku Aini Rizky Amalia dari Manajemen Kelas C Angkatan 2023. Jadi di sini kita akan mentoring soal PI Makro lagi ya. Sebelumnya mau tanya, kalau misalnya PI Makro tuh sekarang materinya tentang ini bukan eh, dua sektor yang gitu-gitu. Iya, Kak. Oke, berarti sesuai ya. Kita masuk ke soal yang pertama aja langsung. Udah muncul belum soalnya? Sudah, Teh. Oke. Dalam sistem perekonomian Konoha, diketahui tingkat konsumsi rakyat Konoha itu dinyatakan dalam persamaan C sama dengan 150 ditambah 0,5 Y. Investasi yang berasal dari perbankan dan rakyat Konoha adalah Triple X. Pemerintah Konoha menarik pajak dari masyarakat sebesar 125. Kemudian anggaran yang terkumpul kemudian digunakan untuk belanja barang dan jasa sebesar Triple Y serta biaya subsidinya sebesar 175. Di sini keterangan soalnya itu Triple X itu 3 angka NPM dan Triple Y ini 200 ditambah nomor absen. Triple X-nya aku ini 142, kemudian nomor absen aku tuh 26, jadi 226. Ini bisa dimengkondisikan ya, kalian gimana nanti NPM-nya. Dari soal yang udah diketahui, itu udah bisa disimpulkan kalau misalnya tadi konsumsi C itu 150 ditambah 0,5 Y, terus investasinya I itu 3 angka terakhir NPM aku, 142, terus ada pajaknya bisa dikategorikan sebagai TX ya, itu 152, terus ada pemerintah government itu 226 tadi yang biaya pemerintah, belanja pemerintah. Terus ada subsidinya 175. Buat ngejawab soal yang A, itu hitunglah pendapatan kesetimbangan pada ekonomi dua sektor Konoha. Persamaan dasar ekonomi dua sektor itu Y sama dengan C ditambah I. Kalau misalnya berdasarkan ini, ada yang bisa ngitung nggak kira-kira?
Udah ada yang dapat jawabannya? Saya boleh lihat slide sebelumnya? Oke. FYI, ini kalau misalnya ada yang bisa ngejawab, aku kasih rewards saldo dana di akhir nanti. TT 1,42 bukan? Y-nya. Oke, kita lihat ya hasilnya. Y ditambah Y sama dengan C ditambah I. C-nya tadi kan 150 ditambah 0,5 Y. Terus I-nya itu 142 berdasarkan triple X. NPM Oh aku. iya. Salah itunya tadi di 0,5. Nah, kalau misalnya Y, 0,5 Y itu kan mereka konstantanya nyatu ya. Jadi nggak bisa dijumlahin sama yang 150 sama yang 142 ini. Jadi dibalik. Y sama Y. Jadi Y ini kan 1 ya. 1 dikurang 0,5. Hasilnya 0,5 Y juga. Terus 150-nya ditambah 142 hasilnya 292. Kemudian Y-nya itu sama dengan 292 dibagi 0,5. Hasilnya Y-nya itu 584 gitu. Jadi sistemnya kayak substitusi gitu. Puter-puter, balik-balik gitu. Paham nggak kira-kira? Iya teh paham. Ini next soal ya. Masih ada nih kesempatan dapat saldo dana. Bila terdapat investasi tambahan sebesar 50, berapa nilai multipliernya? Ini buat yang bingung juga, MPC-nya 0,5. Dari mana sih 0,5? 0,5 itu sebenarnya tadi yang 0,5 Y. Y itu kan sebenarnya pendapatan. Jadi 50% pendapatan masyarakat itu 0,5-nya MPC. Udah ada yang dapat hasilnya? 25 bukan teh? Kenapa? 25 bukan? Multipliernya aja deh. Nilai multipliernya itu berapa? 0,5.
Masih kurang. Soalnya 1 dibagi 1 dikurang 0,5. 1 per 1 Teh. 0,5. 100 teh. Nah, benar. 100. Nanti ini ya, chat Teh Ratu, terus kayaknya nanti di akhir ada nomor HP aku, nanti di chat aja ya buat konfirmasi yang jawabannya benar tadi. Oke? Ya, makasih teh. Iya, oke. Ini kita bahas ya. Jadi, nilai multiplier itu dihitung dengan 1 per 1 min MPC. MPC-nya itu 0,5. Jadi, hasil nilai multipliernya itu 2. Terus dengan investasi tambahan sebesar 50. Ini kita ibaratkan aja delta I ya. Jadi 50. Jadi delta Y itu perubahan pendapatannya sama dengan nilai multiplier tadi 2 dikali dengan tambahan investasi sebesar 50. Hasilnya 100. Kenapa sih kok harus disertakan dengan perubahan pendapatannya juga? Padahal kan pertanyaan utamanya itu kan tentang berapa nilai multipliernya aja kan? Sebenarnya pertanyaan pada bagian kedua itu cuma menghitung nilai multiplier aja sebenarnya ya, bukan perubahan pendapatan. Tapi seringkali kalau di soal-soal makroekonomi kayak gini tuh, perubahan pendapatan itu dihitung sebagai langkah tambahan buat memahami dampak multiplier tersebut. Jadi meskipun soalnya cuma minta nilai multiplier, ngitung perubahan pendapatan itu bisa ngebantu nunjukin apa sih yang terjadi kalau misalnya investasi itu meningkat. Jadi bisa ngasih gambaran praktis efek multiplier tersebut. Kita lanjut ke soal yang C ya. Yang C ini udah kuisnya. Terus, bila terdapat investasi tambahan sebesar 50, oh ini yang B ya tadi ya. Yang C tadi soalnya, hitunglah pendapatan kesetimbangan pada ekonomi 3 sektor Konoha. Jadi persamaan dasar 3 sektor itu sama dengan Y, pendapatan tadi, sama dengan C, ditambah I, ditambah G, yang government. Jadi hasilnya 150 ditambah 0,5 Y. Nah, yang 0,5 Y ini kita tambahin sama yang government tadi, 125, sama yang nilai subsidi. Digabungin. Jadinya perhitungannya itu, kita ngitung dulu yang Y ini di dalam kurung, digabungin sama yang subsidi sama yang government juga. Terus ditambah investasi 142 sama ini subsidi ya sama apa sih, gimana aku bingung tuh. Jadi si nilai konsumsi ini bagian Y-nya pendapatan itu dicampur dulu sama yang pembelanjaan tadi, nilai pembelanjaan 125 sama yang nilai subsidi 175. Terus abis itu ditambah 142 sama yang 226 tadi. Hasilnya campuran Y sama yang 125 sama 175 ini, Y ditambah 50. Kemudian 0,5 Y ditambah 25. Jadinya 150 ditambah 0,5 Y ditambah 25 ditambah 142 ditambah 226. Terus disubstitusi lagi kayak tadi, diputar-putar, yang Y-nya dikumulatifin sama yang Y juga. Hasilnya 543 dibagi 0,5. Jadi pendapatan kesetimbangan pada ekonomi 3 sektor itu ada 1086. Oh, yang 125 ini tax ya, pajak. Kenapa tiba-tiba pajak sama biaya subsidinya dimasukin ke dalam perhitungan, padahal yang dirumus persamaan tuh cuman mengindikasikan cek konsumsi aja kan. Pajak itu ngurangin pendapatan disposable masyarakat, pendapatan yang biasanya dibelanjain. Jadi harus diperhitungkan dalam konsumsi. Terus pendapatan disposable dirumuskan itu sebagai Y dikurang TX tadi, Y dikurang TX. Jadi benar Y min 125. Terus subsidi itu meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi dianggap menambah pendapatan disposable.
Jadi konsumsi masyarakat dalam banyak model makroekonomi ini berdasarkan Y dikurang pajak, Y pendapatan dikurang pajak, TX ditambah subsidi TR tadi. Makanya rumusnya ini disatuin si Y ditambah 125, dikurang 125 ditambah 175 gitu. Jadi berdasarkan yang di soal itu, semuanya itu mencakup informasi buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Sampai sini ada yang masih kurang paham atau udah paham? Halo teman-teman, ada yang masih belum paham? Mungkin kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan dan dirasa cukup paham, kita boleh end ya sesi diskusinya. Ini nomor telepon aku yang tadi jawabnya benar, boleh konfirmasi ke nomor aku. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, Teh Sofi. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Aini yang sudah memberikan pembahasan yang begitu informatif dan juga tentunya interaktif ya. Tadi di sela-sela pembahasan juga diberikan sedikit-sedikit kuis dan juga tentunya door prize-nya. Oke, dan selamat juga kepada yang sudah mendapatkan dan jangan lupa untuk konfirmasi. Oke, teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dari teman-teman, apabila ada yang ingin dipertanyakan atau ada suatu hal yang ingin dijelaskan ulang, boleh untuk langsung saja on mic atau pertanyaannya drop aja di kolom chat ya. Silakan teman-teman. Yuk teman-teman, apabila ada yang masih belum kurang dipahami atau ada sedikit yang pengen diperjelas lagi, boleh silakan untuk on mic atau silakan drop di kolom chat aja. Yuk teman-teman. Oke teman-teman, aku tunggu 1 menit lagi ya. Silakan untuk Raisen bisa mau on mic boleh, mau di drop di kolom chat juga sangat boleh.
Ya, mungkin dirasa cukup ya teman-teman karena tidak ada yang bertanya ataupun tidak ada yang meminta untuk dijelaskan lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Teh Aini, yang sudah memberikan pembahasannya dengan sangat baik dan juga yang dengan sangat jelas. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk mentoring pada sore hari ini. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi presensi dan juga kuesionernya. Oke teman-teman, saya ucapkan kembali terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada mentoring pada sore hari ini. Saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.